Kami rindu membawa segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hati-Nya Tuhan. Inilah penyembahan kami ya Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Saat ku memuji-Mu, bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari angkat tanganmu, arahkan wajahmu. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, aku mau memuji Engkau. Ya Tuhan, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri dan katakan, ku angkat hatiku, aku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat
kasih Bapa, terima kasih. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita beri sorak-sorai yang memuliakan nama Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh tidak ada Allah yang lebih besar dari Allah kita. Amin. Dia maha mulia, dia berkasa, dia ajaib. Mari bertepuk tangan dan bersuka cita. Oh, haleluya. Dahsyat, Allah kita luar biasa. Seberapa banyak yang merasakan kedahsyatan Tuhan. Sungguh kasih-Nya juga dahsyat bagi engkau dan saya. Haleluya. Terus bernyanyi bagi Dia. Kemuliaan
kasih setianya Tuhan. Coba lihat kiri kanan saudara. Katakan Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Haleluya. Mari kita katakan sungguh betapa dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, kasih betapa besarnya, sungguh tidak berbanding kasih-Mu. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Biarlah hati kita pada pagi hari ini terus meluap dengan pujian dan syukur. Sungguh tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan kita kepada kita. Sejak kita berada di dalam dosa, Dia telah menyatakan kasih-Nya buat engkau dan saya. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Allah kita. Dia layak terima pujian dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Ya Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tuhan, ini kami datang kepadamu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
memuji nama-Mu sepanjang hidupku. Ku mau bersyukur. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhan. Ya lama syikaramu. Biarlah setiap mulut memuji nama Tuhan. Setiap yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Pencipta langit dan bumi, segalanya tunduk padamu, Allahku. Kami datang sujud menyembah-Mu, merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan syukur dan pujian bagi-Mu. Tak ada yang seperti Engkau. Dahsyat, mulia, agung. Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa. Yesus namanya, nama yang indah, nama yang mulia, nama yang perkasa. Aku memuji nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu pada hari ini. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, rindukan jamahannya. Engkau rasakan. Kurabashika. Kinakarala morabashi. Sungguh lembut Tuhan.
undangannya. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Mari dengar suaranya yang lembut. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Tangannya terbuka untuk engkau dan saya. Dia memanggil dengan suaranya yang lembut. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Engkau yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan memberikan kelegaan bagi engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hai mari datanglah, kau yang lelah. Saya undang Pendeta Roslin untuk naik ke atas mimbar. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang lelah, marilah. Bapak, terima kasih untuk undangan-Mu buat setiap kami. Ini setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, Tuhan tahu keadaan kami masing-masing. Bahkan mereka yang ikut ibadah secara streaming pun Tuhan lihat, Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau menjaminkan kelegaan bagi setiap kami yang datang kepadamu. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa. Ini saatnya Engkau berbicara lebih bagi setiap kami. Dan biarlah perkataanmu kami percayai, perkataanmu kami lakukan. Dan kami percaya pada saat kami melakukan firman-Mu, kami melihat sungguh janji Tuhan itu ya dan amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menolong setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di rumah-rumah. Tuhan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kita ketemu lagi pada hari ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya ibadah kita adalah ibadah yang menyenangkan hatinya Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini saya rindu mengingatkan kita kembali tentang apa yang sudah Tuhan firmankan buat kita ya di awal tahun pada 1 Januari 2025. Tuhan berkata bahwa Dia peduli ya terhadap hidup kita. Tuhan Yesus peduli akan hidup kita. Itu temanya waktu itu menebar jala. Kita ingat kisahnya Petrus di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11.
Nah, bagaimana Petrus yang gagal itu diubahkan menjadi seorang Petrus yang berhasil. Itu karena dia mendengar perkataan Tuhan. Karena sebelum dia menebar jalannya, untuk yang kedua kalinya dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus di dalam perahunya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, Petrus bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan dia berkata kepada sang guru, Guru, karena engkau yang bilang, ya, aku akan melakukannya. Jadi dia percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Percayanya Petrus ini luar biasa. Akibatnya apa? Dia boleh mendapatkan mujizat. Dari yang tidak dapat ikan, menjadi dapat ikan. Dari yang gagal menjadi berhasil karena percaya. Bapak Ibu, percaya ini sangat penting loh dalam hidup kita, ya. Tentunya kita percaya bukan kepada sembarang orang. Kita percaya kepada Tuhan Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab perkataannya tidak ada yang gagal. Perkataannya itu ya dan amin. Jadi ketika kita percaya, maka jadilah menurut percaya kita. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi penting sekali untuk kita memiliki percaya di dalam hidup kita. Ya, kalau Petrus tadi percayanya Petrus membawa harapan dan semangat yang baru. Dia bertolak ke tempat yang dalam dan dia boleh mendapatkan ikan. Artinya mujizat itu terjadi. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita? Kita pun disebut sebagai orang percaya. Kapan saya dan saudara disebut sebagai orang percaya? Percaya itu adalah suatu respon. Respon kita terhadap apa yang Allah katakan. Ketika Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada saat saya percaya merespon apa yang Tuhan Allah katakan ini, saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk membebaskan saya dari dosa. Dan saya percaya dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati, maka saya terhitung di dalam kumpulan orang percaya. Saya adalah orang percaya. Namun, percaya seringkali bisa luntur. Percaya seringkali bisa berkurang. Bahkan percaya seringkali mati. Kenapa? Karena ada begitu banyak persoalan. Kehidupan yang membuat percaya kita seringkali menjadi luntur. Ya, pagi hari ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang pribadi yang hebat yang tertulis di dalam Alkitab. Bersama kita belajar dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Jadi jangan sampai percaya kita luntur. Saya mau memberikan tema kita hari ini, perkuat imanmu. Ya, makin perkuat imanmu. Makin susah, makin perkuat imanmu. Ya, karena dikatakan di depan kita hidup tidak akan terus baik-baik. Ya, kita akan mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan buat saudara. Judul perikopnya, Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud. Dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan
Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi bersama kita baca, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita ulangi dari kata tetapi, 1, 2, 3. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saya perlu menceritakan tentang kisah Siklag ini. Kenapa Daud ada di Siklag? Daud ini adalah orang yang selalu berhasil di dalam hidupnya, dan Raja Saul, raja pertama Israel, itu sangat iri terhadap Daud. Sehingga Daud ini sering dikejar-kejar sama Saul untuk dibunuh. Karena itu sampailah suatu saat Daud datang ke wilayah Filistin. Dan Raja Filistin yang bernama Akis, dia memberikan tempat kepada Daud di Siklag untuk menjadi tempat tinggalnya. Ya, tempat pelariannya dia bersama dengan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan istri dan anak-anaknya. Sehingga tinggallah mereka di sana. Karena kalau dia berada di wilayah Filistin, maka Saul tidak berani masuk ke situ, gitu ya. Karena nanti akan terjadi peperangan kan gitu. Sehingga Daud aman di sana. Setelah 16 bulan, ya dia tinggal di sana. Daud juga sering sekali membantu Akis di dalam peperangan-peperangan. Dan Daud ini sangat hebat ya, dia pasti menang. Dia selalu menang di dalam hidupnya. Lah, pada suatu saat ini Filistin mau berperang lagi dengan Israel. Ya, mau berperang dengan Israel. Kemudian Raja Akis ini bilang, Daud, kamu akan menjadi pengawalku, engkau dan orang-orang akan menjadi pengawalku. Saya bisa merasakan bagaimana ya perasaan Daud pada waktu itu. Dia akan menyerang bangsanya. Dia akan berperang melawan bangsanya. Tapi Tuhan itu ajaib. Tuhan melakukan sesuatu lewat panglima-panglima dari Raja Akis ini. Panglima-panglimanya Akis bilang, kita nggak boleh bawa Daud ke sana. Apa? Nanti sampai di sana jangan-jangan dia nanti berubah pikiran, ya. Dia yang tadinya berperang bersama kita, berada di pihak kita, nanti kalau sampai di medan perang gimana? Dia kalau berbalik gimana? Nah, akhirnya Akis mendengar kata-kata panglimanya, sehingga akhirnya Daud disuruh pulang ke Siklag oleh Raja Akis. Nah, ini peristiwa yang kita baca ini. Ya, jadi Daud yang berada di Afek pada waktu itu satu nama tempat di mana mereka berkumpul, orang Filistin akan menyerang Israel, mereka ada di sana di Afek namanya. Lalu Daud dari situ disuruh pulang oleh Akis ke Siklag. Tetapi apa yang terjadi? Setibanya di Siklag, di sana ternyata Siklag sudah dibumi hanguskan, sudah dihancurkan oleh orang Amalek. Ya, rupa-rupanya orang Amalek tahu kalau Daud itu berada di Akis dan orang Amalek menggunakan kesempatan itu sehingga Siklag dibumi hanguskan. Ya, nah Daud berjalan dari Afek sampai di Siklag. Nah sampai di sana dia tidak tahu Masian bahwa ada orang Amalek yang sudah menyerang Siklag pada saat itu. Jadi dia sangat susah melihat itu. Loh, jangan-jangan semua anak istrinya dan juga istri daripada orang-orang yang ikut dia ini sudah ludes semua. Ya, jadi dia belum tahu apa-apa. Lalu di dalam keadaan semacam ini, kehilangan istri anak-anak, kehilangan harta benda yang ada di Siklag, kemudian juga lagi pada saat itu dikatakan tadi yang kita baca ya, di dalam ayatnya yang ke berapa 5 ya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan seperti ini, 6. Daud sangat terjepit, ya. Ayat 6. Daud sangat terjepit, ya. Artinya jepit itu apa ya? Wes gak bisa kemana-mana, maju mundur gak bisa, kiri kanan gak bisa. Terjepit banget, susah dia. Daud sangat terjepit karena rakyat yang ikut dia ini, pasukannya dia yang 600 orang itu, ya, mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Bayangkan Bapak Ibu, kecepitnya Daud kayak apa, susahnya Daud kayak apa. Istri anak tidak tahu di mana, ya kan, harta benda sudah habis,
orang-orang yang bersama dengan dia pun merencanakan untuk menghabisi dia, melempari dia dengan batu. Bayangkan itu, betapa hebatnya penderitaan Daud pada saat itu. Betapa masalah yang dialaminya sangat berat. Harus gimana ini? Ya, tapi kita bersyukur ada sebuah jawaban atau respon dari Daud menghadapi masalah yang dialaminya. Kita pun mungkin demikian hari-hari ini. Banyak masalah, saya pun demikian, banyak masalah. Saya dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Apa yang dilakukan Daud pada saat semua sudah tidak bisa diandalkan lagi. Pada saat semua sudah tidak ada. Kepada siapa harus berseru? Daud mengambil keputusan yang benar-benar luar biasa. Dikatakan oleh firman Allah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mungkin bagi Daud tinggal satu ini yang dia punya dalam hidupnya. Kembali ke Israel, ketemu Saul, ya, yang ngejar-ngejar ingin membunuhnya. Gimana? Bapak Ibu, ini adalah salah satu jalan keluar yang paling hebat. Yang juga kita bisa adopsi di dalam kehidupan kita. Jika ada persoalan terberat yang bagaimanapun beratnya, perkuat iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Bagaimana Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan? Kita bisa baca di dalam ayat 7 dari 1 Samuel pasal 30. Ayat 7 dikatakan, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Apa yang Daud lakukan? Dia memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia mengambil pakaian imam. Pakaian keimamannya dipakai. Dia berdoa itu. Ya, bagaimana memperkuat kepercayaannya? Dia berdoa. Kenapa berdoa? Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup menolong aku dalam hal ini. Daud masih punya modal yang utama di dalam hidupnya. Siapa itu? Tuhan Allah yang dia percaya. Mungkin pada saat itu Daud kembali mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di masa lalu dengan hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan Allah itu sungguh bisa diandalkan. Ketika dia menghadapi singa dicabiknya. Ada kekuatan. Ketika dia menghadapi beruang pun dibunuhnya. Karena kekuatan dari Tuhan. Ketika dia menghadapi Goliat yang paling besar, itu pun dia bersama dengan Tuhan. Dia punya pengalaman kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia mau datang kepada Tuhan kali ini dengan percaya. Ya, percaya, dia kembali menguatkan percayanya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong dia. Dan apakah itu sia-sia yang dilakukan Daud? Oh tidak. Ayat 8 kita lihat. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya. Apa firman Tuhan kepada Daud di dalam doanya? Kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Sampai pada saat ini pun Daud belum tahu di mana anak istrinya, bagaimana mengejarnya. Tapi Tuhan bilang kejarlah, susul mereka, nanti kamu pasti bisa untuk mengeluarkan semua tawanan. Yang dia masukkan di dalam pikirannya, oh berarti ada tawanan. Berarti penduduk negeri Siklak ini ditawan oleh orang Amalek. Ya, orang Amalek pun dia belum tahu sebetulnya, dia belum tahu. Tetapi apa yang dia minta sama Tuhan, pasti dia minta kekuatan dari Tuhan. Dia minta petunjuk dari Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan. Makanya ada firman seperti ini. Dia katanya apa tadi? Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Gerombolan opo? Wong enggak tahu, ya toh. Kemudian akan dapatkah mereka kususul? Pertanyaannya. Ya, dia detail sama Tuhan. Dia tanya sama Tuhan dan Tuhan bilang, kejarlah.
Terus Tuhan kasih tahu nggak petunjuknya? Oh, nanti kamu ke arah sini, ke arah sini. Karena mereka sekarang berada di padang gurun loh. Gimana caranya? Jalannya yang mana? Ya kan, nggak ada jalan tol di sana yang bisa dikejar dan disusul langsung dapat gitu ya. Harus minta petunjuk lagi gimana caranya. Cuman bilang kejar dan susul dan kamu akan bisa melepaskan tawanan. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Kalau kamu melakukan apa yang dikatakannya, dia punya cara untuk menunjukkan itu. Caranya gimana? Oh enggak tahu ya, pokoknya nurut dulu. Saya percaya Daud mengambil keputusan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Di ayat 9 dan 10 saya bacakan. Lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi enggak jadi dilempari batu nih. Ya, dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi kita lihat, ya, kenapa kok lelah banget yang 200 itu gitu ya? Karena perjalanan mereka dari Afek sampai ke Siklak ini tadi, itu perjalanannya 3 hari. Ya, 3 hari perjalanan. Ya, di dalam ayat 1 tadi kita bacakan ya, di dalam ayat 1 dari 1 Samuel 30 supaya kita melihat ya, ada hubungannya nanti dengan yang akan kita baca. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang keberapa Bapak Ibu? Ayat 1 dari 1 Samuel pasal 30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang berarti 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan baru mereka sampai. Pasti capek lah ya. Akhirnya 200 orang itu wes enggak kuat wes. Kalian jalan. Akhirnya yang 200 tinggallah Daud bersama dengan 400 orang yang dia bawa. Kemana? Ya enggak tahu Sean. Ya enggak tahu. Tapi tadi saya bilang Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang mengandalkan dia. Daud menguatkan kepercayaannya. Dia berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan kasih jalan sama dia. Jalannya gimana? Oh, tidak masuk akal sama sekali. Ayat 11 kita akan baca. Saya akan baca buat saudara. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama berapa Bapak Ibu? Selama 3 hari 3 malam. Ada enggak hubungan dengan yang tadi? Dari Afek menuju ke Siklak berapa hari? 3 hari 3 malam. Ini pintu kecil yang Tuhan sedang bukakan kepada Daud. Daud dan rombongan 400 ini sedang mengejar musuh. Mestinya mereka jangan terhalangi oleh apapun di jalan. Pastinya mereka ingin cepat-cepat pergi kan gitu. Tapi aneh, Daud dan rombongan itu berhenti mereka. Dihalangi hanya oleh seorang Mesir yang kelaparan, yang berada di dalam keadaan sakit. Dan sudah berapa hari dikatakan? 3 hari 3 malam. Saya bacakan lanjutannya supaya saudara tahu cerita lanjutannya. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami. Ini titik terangnya. Tuhan buat cara. Ya, buat cara. Daud tadinya enggak tahu siapa yang menyerang Siklak. Ya kan dia enggak tahu Sean. Siapa yang menyebabkan itu semua. Enggak tahu, tapi ini titik terang ini. Tuhan mengatur dari seorang yang sakit. Yang ditinggalkan oleh orang Amalek di situ. Ayat 15. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?
ini padang gurun, enggak ngerti jurusan yang mana ini. Ada begitu banyak jurusannya, harus kemana. Kalau kita dari sini keluar dari gereja 1 pintu itu doang dan ini 2 ya toh. Tapi di padang gurun apa kan gitu ya. Katanya orang sakit tadi tuh yang sudah ditolong nih. Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan Tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu. Sambil makan, minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Luar biasa. Tuhan mempunyai cara untuk menolong Daud yang tidak tahu harus kemana. Dia ngerti dia harus mengejar gerombolan orang Amalek. Tapi kemana enggak tahu. Tuhan pakai orang ini. Ya, karena itu Bapak Ibu. Kalau kita di dalam perjalanan kehidupan. Banyak masalah yang kita harus hadapi. Dan Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang semacam ini. Berhentilah sejenak. Mungkin itu adalah orang yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Ya, mungkin orang itu kita tidak tahu seperti apa yang dialami Daud ini tadi. Dan apa selanjutnya yang terjadi? Ayat 17 sampai 20 saya bacakan. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi ini pasukannya Amalek ya. Mereka ada 400 orang yang bebas. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bapak Ibu, janji Tuhan digenapi enggak? Halo? Janji Tuhan digenapi enggak? Ketika engkau memperkuat percayamu kepada Tuhan Allahmu, engkau tidak ragu-ragu untuk melakukannya, engkau melakukannya, apa yang dijanjikannya terjadi. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ayat 20. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Sebuah kisah yang luar biasa yang sangat memberkati saya. Ya, sangat memberkati. Seringkali kita itu juga mengalami keadaan yang sangat-sangat terhimpit. Aku mau lari kemana? Ke depan, ke belakang, kiri, kanan, tidak ada jalan. Tapi ada jalan ke atas, yaitu jalan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Perkuat kepercayaanmu kepada Tuhan Allahmu. Lewat apa? Doa. Ya, doa. Jangan pernah kita kehabisan waktu untuk berdoa. Jangan pernah bilang aku tidak punya waktu untuk berdoa. Melalui doa, saudara berelasi dengan Tuhan Allah yang kau percaya. Melalui doa, engkau mendapatkan jawaban Tuhan atas apa yang sedang kau hadapi saat itu. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan buat kita. Karena itu pada pagi hari ini, saya rindu mengajak seluruh jemaat. Di hari-hari yang sulit ke depan, jangan pernah engkau kurang atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan Allahmu. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah pembuat mujizat sejati di dalam kehidupan. Buat saya ini adalah mujizat yang dialami oleh Daud. Mujizat yang besar. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia sanggup untuk menolong kita. Ketika bangsa Israel harus melewati laut yang besar, bagaimana caranya? Tuhan hanya berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu. Apa yang ada di tangannya Musa? Tongkat. Ketika tongkat itu diletakkan atas laut yang besar, maka di situ ada jalan. Ketika murid-murid berada bersama dengan Tuhan Yesus di Danau Galilea, ada badai besar yang datang. Mereka berteriak kepada Tuhan Yesus.
dan dia turun tangan. Ketika Daud berseru kepada Tuhan, Tuhan turun tangan untuk menolong. Dan saya pastikan ketika engkau dan saya berseru kepada Allah yang sama, dia pasti turun tangan. Oleh karena itu jangan pernah lelah di dalam percayamu. Mungkin kau juga sudah berdoa, sekian banyak waktu yang kau doa, tapi belum. Waktunya adalah waktu Tuhan. Tetap percaya. Kuatkan percayamu kepada Tuhan. Apapun yang kau alami dalam hidup ini. Sebab dia pembuat mujizat sejati. Engkau menantikan mujizat. Engkau mengharapkan mujizat. Itu ada pada Tuhan Allah yang kau percayai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang dilakukan Daud? Dia melepaskan seluruh tawanan. Dia mengambil semua harta. Singkat cerita, tidak ada yang hilang. Daud memperolehnya kembali. Semuanya. Tanpa kurang suatu apapun. Bahkan ada bonus yang Tuhan kasih. Dengan jarahan itu dia bawa kembali. Ikut Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh. Engkau pun pasti akan mengalami hal yang sama. Tidak akan ada yang hilang. Kalau hari-hari ini ada yang berkata aku akan kehilangan ini. Saya katakan perkuat imanmu. Doa sungguh-sungguh tidak akan ada yang hilang. Tuhan Yesus telah melepaskan kita. Bukankah kita juga ini adalah tawanan-tawanan dosa? Dan dia dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang tulus. Dia datang dari surga ke dalam dunia ini. Dia mati di atas kayu salib. Dan bagi setiap engkau dan saya yang percaya akan karyanya, engkau pun dilepaskan dari tawanan dosa. Haleluya. Ini adalah sukacitanya kita Bapak Ibu. Sukacita terbesar adalah ketika Tuhan Yesus melepaskan kita dari cengkraman setan. Kita bukan lagi budaknya setan. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Engkau dan aku adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Dan pada hari ini kita sedang merayakan apa yang telah diperbuatnya. Melalui perjamuan kudus. Kita ingat apa yang telah dilakukannya buat kita. Dan kita ingat dia akan terus selalu bersama dengan kita. Karena untuk itulah dia datang. Dia melepaskan kita dari tawanan dosa. Untuk mengembalikan kita dengan Tuhan Allah. Kita adalah milik kepunyaannya Tuhan Allah. Percayakah engkau kepada Tuhan Allahmu? Percayakah engkau kepada Tuhan Allahmu? Percaya, makin diperkuat, makin susah, makin kuat percayanya. Sama-sama katakan, makin susah, makin kuat percayanya. Jangan makin susah, makin hilang, jangan. Ya, makin susah, makin kuat percayanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan terus memperkuat percaya kami kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan Allah kami. Haleluya. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang jalan bagiku. Kau pembuat mujizat
pribadi kami saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh memperoleh firman-Mu pagi ini. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang terjepit. Kami mau ambil keputusan seperti Daud. Kami mau memperkuat kepercayaan kami kepada Tuhan Allah kami. Haleluya. Kami percaya ketika kami datang kepadamu, tangan-Mu terbuka untuk kami. Dan Engkau menyambut kami. Bahkan Engkau akan bertindak bagi kami. Tolong kami Tuhan, supaya tetap percaya. Mungkin saat ini ada di antara kami yang sudah lama berdoa, tapi doanya tidak dijawab-jawab. Tuhan, kami mau katakan kami tetap percaya. Ada waktu buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, karena kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan kasih-Mu sudah Kau buktikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah buktikan kasih-Mu kepada kami. Engkau mati buat kami ketika kami masih berdosa. Luar biasa, terima kasih Bapa. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya dan tetap percaya dan tetap percaya. Engkaulah penolong kami yang sejati. Engkaulah Allah pembuat mujizat sejati itu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan ikut di dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan, kami telah menyiapkan hati kami. Kami boleh mengingat apa yang telah Kau buat. Dan kami akan tetap percaya bahwa apa yang Kau buat buat kami itu adalah sungguh suatu kenyataan. Kami pun akan terus percaya kepadamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan, Roma 8 ayat 32. Biarlah ini menjadi ayat hafalan kita di dalam sepanjang minggu ini. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yohanes Haryono. Haleluya. Puji Tuhan. Pada pagi ini kita diundang untuk perjamuan kudus. Dan ikut perjamuan ini kita memberitakan tentang Yesus, Tuhan kita yang telah tersalib buat kita. Haleluya. Mari silakan. Ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa, terima kasih. Kuduskan kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Tuhan, tolong kami, sertai kami Tuhan, kuduskan semuanya, kuduskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan bagi. Bermasmur
pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, dari rindu makan Paskah, mengambil roti, diucapnya syukur padanya, lalu dibagikan kepada para muridnya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Dan setelah makan, diambilnya cawan anggur, diucapnya syukur, lalu dibagikan kepada para muridnya. Sambil berkata, inilah darahku yang tercurah karena kamu. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum roti dan anggur ini, kamu memberitakan tentang kematianku. Sungguh saudara, perjamuan kudus hari ini, kita mewatakan kepada dunia bahwa Yesus sudah mati bagi kita semuanya, menggantikan kita. Beritakan itu. Baiklah. Angkat tinggi rotimu. Ucapkan syukur. Lalu makanlah. Ambil anggurmu, angkat tinggi, ucapkan syukur. Inilah darah Yesus yang telah tercurah bagi kita semuanya. Minumlah. Kau
kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Tuhan sudah curahkan bagi kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan itu terus menguatkan kami. Makin hari makin diperkuat iman percaya kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri untuk membawa korban persembahan yang sudah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Saya undang pelayan persembahan untuk bisa maju ke depan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami semua. Sepanjang hari-hari kami sungguh merasakan betapa Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kini saatnya kami rindu mempersembahkan persembahan kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dengan sukacita kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berdoa untuk saudara yang berulang tahun. Apabila saudara datang beribadah di gereja, silakan bangkit berdiri. Juga yang di rumah-rumah, nanti Kakak Evata akan berdoa buat saudara. Selamat ulang tahun.
Tuhan Bapa kami yang baik, Engkau Bapa yang selalu setia kepada anak-anak-Mu. Dan terkhusus bagi anak-anak-Mu yang boleh merayakan ulang tahun maupun ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beserta mereka selalu. Tangan-Mu selalu menuntun mereka hari demi hari. Berkat penyertaan tidak pernah berakhir di dalam perjalanan hidup mereka. Dan biarlah hari demi hari, saudara-saudari kami boleh tetap melihat bahwa Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang penuh kuasa, yang terus bekerja di dalam hidup mereka. Biarlah hari demi hari, hidup mereka terus melekat kepada Tuhan. Dan agar semua rencana Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Biarlah sukacita, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan terus bersama. Dan juga bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan yang hadir selalu di dalam setiap keluarga. Tuhan yang memimpin keluarga menjadi keluarga yang menyenangkan Tuhan. Amen. Menjadi keluarga yang mengenapi rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bawa setiap saudara-saudari kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun. Dan Bapak Ibu saya yang kasih Tuhan, ada yang spesial di minggu depan. Mari kita simak pengumuman yang satu ini. Shalom, masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat ya? Oke, beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan untuk acara rutin gereja. Jadi kalau hari ini masih semangat, kita juga tetap semangat 1 minggu ke depan. Amin. Untuk hari Selasa, setiap jam 7 malam kita akan berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk doa malam bersama. Kemudian di hari Kamis, Bible Study melalui grup WhatsApp. Jadi buat Bapak Ibu, Saudara, teman-teman pemuda, remaja yang mau bergabung dan rindu untuk belajar Alkitab, silakan store nomor WA-nya ke Kak Rida, ke nomor sekretariat nanti akan dimasukkan di grup WhatsApp gitu ya. Kemudian untuk hari Jumat, ada Jumat Kreatif. Jadi buat yang belum tergabung di Jumat Kreatif, mau belajar alat musik, belajar tamborin, bisa mendaftarkan dirinya ke Kak Rida juga, bisa menghubungi nomor sekretariat. Kita akan mulai Jumat Kreatif itu setiap Jumat pastinya di jam 5 sore, Kemudian untuk hari Sabtu, ibadah pemuda minggu depan akan dilayani oleh Pastor Quintin. Jadi buat teman-teman pemuda jangan lupa ya, setiap hari Sabtu jam 5 sore kita kumpul di basement IRC. Dan hari Minggu juga spesial, kita akan dilayani juga oleh Pastor Quintin dengan tema dari ruang tunggu ke ruang tahta Allah. Setiap hari Minggu jam 7:30 pagi kita akan berkumpul di GBI IRC. Kemudian untuk anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu, hari Minggu 9:30 pagi kita akan juga bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dengan kakak-kakak yang sudah siap sedia untuk melayani teman-teman di sini. Dan spesial untuk tanggal 15 November itu di hari Sabtu. Nah, boleh ditayangkan kakak? Oke, nah untuk hari Sabtu tanggal 15 November jam 5 sore buat Bapak Ibu yang punya anak-anak usia pemuda, boleh didorong mereka untuk datang di acara ini. Kita akan dilayani oleh True Love With dengan pembahasan pacaran sehat. Jadi temanya Love, Lust, God's Plan. Saya ingat satu kata Kak Rida waktu itu, kalau sendiri bisa berbuah satu, jadi kalau berdua buahnya harus double-double, kata Kak Rida gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah mulai ada di usia-usia flirting, tengok temennya kanan kiri mulai suka-suka gitu ya, ada rencana Tuhan kalau kalian dipersatukan, begitu ya. Jadi di hari Sabtu 15 November dikasih tanggal, dicatat baik-baik, di kalender handphonenya jam 5 sore. Kemudian di hari Minggu untuk teman-teman remaja,
kita juga akan dilayani oleh True Love Wits dengan tema Grow Up God's Way. Tetap apa rencana Tuhan yang ada di dalam usiamu, usia-usia pubertas, usia-usia transisi dari anak-anak menuju dewasa, dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini kalian hanya simpan di pikiran kalian, kalian bisa dapatkan jawabannya di acara-acara tadi. Di hari Minggu 16 November setengah 10 pagi tentunya di GBI IRC. Nah, Natal is coming Bapak Ibu. Kita sudah akan menyambut Natal, ini sudah bulan November. Nah, banyak sekali yang perlu kita persiapkan. Tentunya juga persiapan dana Natal. Di belakang sudah disediakan amplop untuk dana Natal. Bapak Ibu yang berkenan untuk berpartisipasi dalam pendukungan dana, boleh mengambil amplopnya, ataupun yang mau transfer, boleh transfer di rekening gereja GBI IRC dengan konfirmasi di nomor WhatsApp sekretariat. Baik, begitu saja pengumuman hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat tangan kita, angkat wajah kita, katakan kudus, kudus. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni bersama-sama dengan suara yang nyaring. Yesus Tuhanku. Haleluya. Sebelum Bapak Gembala naikkan doa berkat, mari kita berdoa untuk jemaat supaya sungguh-sungguh di sepanjang minggu ini jemaat semua diperkuatkan imannya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, baik yang ada di sini maupun juga yang ada di rumah-rumah. Kiranya Engkau Tuhan memberkati mereka, biarlah iman percaya mereka kepada Tuhan tidak akan pernah luntur oleh apapun juga. Bahkan sebaliknya di dalam segala keadaan mereka terus memperkuat percayanya kepada Tuhan. Bapa, kami teringat saudara kami Ibu Weni yang terbaring sakit. Biarlah kiranya Engkau mendatangi dia dan menjamah dia sehingga kesembuhan boleh terjadi. Perkuatkan iman percayanya kepadamu ya Tuhan. Bapa, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang berada di luar kota.
Biarlah kiranya Engkau memberkati dan menyertai mereka, supaya apapun yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Satu hal yang kami rindukan, bawalah mereka untuk makin mendekat dan melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati semua saudara-saudara kami yang berusaha. Biarlah usaha mereka menjadi usaha yang berhasil. Keberadaan Tuhan di dalam hidup mereka membuat mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, apapun juga yang diusahakan, tidak ada yang bangkrut, semuanya akan diberkati Tuhan. Sehingga makin hari usaha mereka makin diberkati dan mereka makin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati Bapa dan Ibu Gembala kami di tempat ini bersama dengan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka, memakai mereka dengan luar biasa, sehingga hidup yang Tuhan percayakan kepada mereka adalah hidup yang memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kesehatan terbaik Tuhan berikan buat kami semua. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu siapkan hatimu, buka hati dan buka tangan untuk menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala. Katakan haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Sinar wajahnya di berhadapan padamu dan memberimu kasih karunia. Wajahnya juga di berhadapan padamu dan memberi kau damai sejahtera. Tuhan memberkati kamu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Katakan yang percaya. Memberkati kita semua. Amin.